Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang paling oke yang dilakukan oleh Jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia kebijakan sekarang, PSSI dan cukup bagus. STY Walaupun masih untuk ada beberapa hal yang masih menaturalisasi dibenahi. dan Nah, salah memainkan satu hal yang pemain-pemain bikin kita muda tak suka banget pada saat adalah soal berlaga. kebijakan potong generasi, di mana itu Jadi dibuktikan ini dengan adalah tampilnya Indonesia sebagai tim termuda cara dalam Indonesia untuk event-event potong yang generasi. diikuti, mulai dari Jadi Piala Asia dengan cara level senior ataupun menaturalisasi U23, pemain-pemain kualifikasi Piala Dunia hingga nantinya Piala AFF pemain 2024. diaspora Sesuatu Indonesia yang pada akhirnya membuat banyak yang pihak bermain kagum, di termasuk Eropa. para legend sepak bola ternama. Karena harus diakui, nggak banyak atau mungkin nggak ada tim di dunia yang berani melakukan hal yang dilakukan timnas Indonesia. Hebatnya lagi, selain berani, secara hasil pun juga terbilang perform. Maka dari itu, menarik kira-kira seperti apa perjalanan Indonesia muda di Piala AFF 2024 nanti. Jadi di Piala AFF 2024 pun Indonesia memainkan usia U22 gitu ya. Jadi dengan tujuan untuk meregenerasi pemain-pemain Indonesia, karena sudah cukup pemain-pemain senior saat ini berlaga di kualifikasi Piala Dunia sudah Potong round generasi 3. mungkin adalah hal yang terbilang langka dilakukan tim-tim manapun di dunia. Bahkan tim-tim besar pun nggak berani melakukan hal yang dilakukan timnas Indonesia. Semua tahu awalnya keputusan Shin Tae-yong ini banyak mendapatkan kecaman. Namun pada akhirnya, semua kecaman yang ada mampu ia buktikan dengan hasil. Dan sejatinya, pro kontra terkait keputusan Coach Shin menurunkan mayoritas pemain U22 di Piala AFF tahun ini kembali jadi bukti kalau beliau memang ingin menciptakan pondasi jangka panjang yang kemudian didukung penuh oleh PSSI. Untuk Piala Asia saja Indonesia menurunkan pemain-pemain muda ya, kebanyakan U23, U22. Yap, kebijakan potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin benar-benar menuai pujian besar. Dan coba sebutkan tim mana sih yang tampil di dua event besar, beda kelompok umur dengan komposisi pemain yang 80% sama? Yap, hanya Indonesia yang melakukannya di ajang Piala Asia Senior dan U23, yang mana hasilnya ketika itu cukup terbilang luar biasa karena mampu menciptakan sejarah baru. Lolos ke 16 besar di level senior dan semifinal untuk level U23. Nah, di kualifikasi Piala Dunia, meskipun banyak diisi pemain keturunan, namun tetap saja dari sisi usia, Indonesia adalah yang termuda. Bahkan pemain tertua hanyalah Jordi Amat, itu pun masih 32 tahun, yang bisa dibilang belum tua-tua amat. Lalu secara hasil gimana? Dari 6 pertandingan yang dilakoni, Indonesia mampu meraih 2 kali hasil imbang, 2 kali kekalahan, dan 1 kemenangan. Yang mana untuk saat ini, tim Garuda duduk di posisi 3 klasemen sementara grup C yang disebut sebagai grup neraka. Karena seorang coach ini harus pintar menurut saya, pintar meracik, pintar atur strategi gitu ya. Kalau nggak begitu ya nggak menarik. Karena pemain pelapisnya pun harus punya kualitas yang sama gitu kan, jangan sampai jomblang. Ya, perkembangan serta segala kebijakan yang diterapkan di timnas sekarang sejatinya udah pernah mendapatkan sanjungan dari legenda Korea Selatan serta Manchester United Park Ji-sung, di mana Park sangat meyakini kalau kedepannya Indonesia akan jadi tim yang benar-benar kuat di Asia seiring matangnya para pemain muda di tim. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek, dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Ucap Park dikutip dari KBS News. Yap, kembali lagi, meskipun banyak yang nyinyir terkait keputusan Coach Shin menurunkan skuad yang rata usianya 20,4 tahun di Piala AFF, namun kembali lagi, semua itu dimaksudkan untuk menciptakan generasi serta pondasi yang kuat bagi tim nasional, dengan memberikan kesempatan pemain muda tampil di level regional. Secara tak langsung, itu akan membuat mental serta pengalaman mereka teruji. Yap, sekali lagi, walaupun cuma AFF, tapi ini bagaimanapun levelnya senior, jadi pasti intensitas dan tekanannya masalah beda dari gengsi ya. AFF kelompok umur. Atas dasar itulah, cukup banyak dukungan yang tersemat dengan kebijakan ini. Bahkan termasuk para legenda dunia yang pernah datang ke Indonesia. Roberto Carlos misalnya, ia mengatakan jika para pemain timnas harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia.
yang berpesan supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, kerja keras adalah fondasi penting agar para pemain muda bisa mengembangkan kemampuannya untuk bisa Kalau mau bersaing terima di hasil level aja nggak tertinggi. bisa Apalagi tanpa ia kerja juga keras. sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia masih berusia relatif muda. Maka dari itu, semuanya memang butuh proses yang nggak mudah, karena itu akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis seperti mental serta pengalaman. Mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita membicarakan pemain muda, pengalaman itu membuat kita lebih baik di lapangan dan di luar lapangan. Itu fondasi penting yang harus pemain muda miliki. Selanjutnya ada Eric Abidal, yang mana dia mengatakan untuk terus percaya pada proses. Karena bagaimanapun, Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi setiap orang yang senantiasa bekerja keras. Pun begitu dengan Juan Sebastian Veron, mantan pemain timnas Argentina itu mengingatkan kepada punggawa timnas di level apapun untuk tetap percaya dengan kemampuan yang mereka miliki. Saya berpesan yang paling penting itu adalah percaya diri pada segala yang dijalani. Terus bekerja keras dan rasakan cinta pada sepak bola untuk meraih mimpi setinggi mungkin. Apalagi timnas U20 saat ini lagi training camp di Jepang ya, dan melakukan uji coba untuk dengan klub-klub lokal yang ada di Jepang. Perkembangan pun saat ini sangat luar biasa ya, karena incaran mereka juga Piala Dunia. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini, abaikan aja segala komentar-komentar nyinyir yang keluar dari mulut siapapun. Dan jika masih ada yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi, boyo mikir dikit aja gitu loh. Kemudian kami juga berpesan, siapapun yang menghujat timnas, berarti jangan pernah bersuara ketika tim ini meraih kemenangan. Bedakan Beberapa antara orang kritik sih dan yang hobi hujatan. menghujat, Karena pada bahkan dasarnya, kembali ada lagi, salah satu level kita setiap belum seperti TV Brasil, swasta di Indonesia Jerman, pun Itali, juga Spanyol, Portugal, nge-framing Argentina, gitu ya. ataupun Belanda. Jadi, enjoy Sangat the disayangkan moment aja sekali. dengan setiap Bukannya proses mendukung, yang ada. malah begitu Toh apa yang gitu ya. dilakukan oleh Koshin beserta PSSI niatnya bagus kok, menciptakan fondasi, karena kembali lagi selain naturalisasi Sempat membuat yang terus kegaduhan juga berjalan, kemarin ya, pembinaan serta pada perbaikan saat kualitas liga juga Indonesia harus melawan terus digas. Jepang Biar apa? dan Indonesia Ya, biar mengalami minimal kekalahan kita bisa 4-0 mendekati ya. level timnas Jepang, Jadi yang bahkan liga sempat SMA-nya mainnya memframing lebih dia. rapi dari Ada tim-tim salah di satu Liga yang 1. mengaku Pokoknya apapun itu, pakar bola menang gitu ya ya. kita Nggak nikmati, tahu pakarnya kalah di ya mana. kita mawas diri. Apakah hanya Sesimpel itu. pakar Dan semoga menyinyir? hasil di Piala AFF nanti juga bagus. Yang Karena anehnya dengan lagi, begitu, dia selalu minimal dikasih bisa panggung menguasai deh dahaga hunting oleh lainnya TV advance, swasta oke? itu gitu ya. Sangat disayangkan sekali.